Sofina Vitox di sini, you are loved. Hendra Samuel Simorangkir, langsung aja lah ya Bang ya. Langsungnya nama lengkap ya, oke lah. Kalau begitu. Nggak usah banyak basa-basi karena sama halak kita ya. Betul. Marga Simorangkir yang adalah ternyata pariban saya karena tubuh ni borjutak don. Irotong. Kamu bisa bahasa Batak ya? Sawatik-sawatik. Tapi namamu Hendra. Iya. Jadi memang kalau Batak itu aku udah nasional. Oh, udah tingkat nasional ya? Sudah. Ini kamera khusus kau ya? Oh ya, oke. Oke, Batak banget, minum pun kopi hitam. Harus. Aku pertama-tama mau bilang terima kasih dulu ke Semi dan juga Vivian istrinya. Lagi liburan diculik, diajak ngobrol dulu. Dan terlebih terima kasih karena Semi ini terkenal nggak gampang mau datang ke podcast. Jadi bahwasannya kami hari ini diberi kesempatan, aku bersyukur banget. Thank you banget ya, Sam ya. Terima kasih Kak, terima kasih Mas Pogi. Thank you semuanya. Kita mulai pertanyaan pertama dengan sedang apa dan di mana? Nyebelin nggak? Lo mau ditanya-tanya? Iya sih. Itu dengan udah, lagu itu ya. Udah dari 11 apa 12 tahun yang lalu ya itu ya. Selalu orang bilangnya SADD gitu. Oh, ada singkatannya tuh. Dulu ya kan sedang apa dan di mana kan SADD kan. Jadi kalau nelpon zaman dulu kita belum media sosial belum terlalu peak, jadi kita SADD. Jadi kalau WhatsApp temen gitu SADD. Oh di PS gitu. Jadi kita SADD. Lu tuh emang dari kecil ini nih. Buat yang banyak yang belum tahu ya. Semi kan memang penyanyi. Tapi banyak juga yang nggak tahu kalau dia sebenarnya pemain drum. Bener nggak sih? Awalnya itu. Kamu mulai dari drum dulu ya? Apa gitar dulu kayak abang-abang Batak atau kayak? Jadi kalau mar gitar itu memang dari SMP, tapi ya cuman gitar-gitaran apa ya? Ya. Gonjreng-gonjreng. Oh kalau zaman dulu waktu SMP aku ini, pokoknya kalau kita udah bisa chord-chordnya burung gerejanya Nugi, itu udah jago kali itu. Di tongkrongan pasti dipanggil, weh main gitar kau. Udah gitu kan? Waktu SMP tuh, jadi memang sudah kita senang musik, kebetulan kakakku juga penyanyi rohani itu sudah hampir 20 tahunan ya, lebih malah. Kak Sari ya? Kak Sari itu dari, kalau nggak salah band rohaninya pertama kali namanya Ezra, habis itu VOG, Voice of Galilea, habis itu baru GPCC dan segala macamnya. Nah, turunannya sih dari kakak sih. Jadi dulu kakakku tuh, kita kalau flashback lagi ke Ujung Pandang, ke Makassar, zaman kita masih kecil, di Ujung Pandang itu, Kak Sari di masa remajanya, Kak Sari Simorangkir nih kalau Kak Sari nonton, Kak Sari tuh doyan banget NKOTB. Hanging Town. itu nyampe direkam di kaset kaset yang kaset kosong itu kan. Ditimpa-timpa pula kan. Wah, dari situ ternyata ini enak ya begini-begini ya. Ngelihat Kak Sari sering nyanyi di kamar mandi, dia Lagu itu? Terus lu Kak Sari? Terus dia mulai ikut festival kan, dari festival nasional. Dulu juga Kak Sari sempat satu festival sama Reza Artamevia. Oh iya, ketemunya. Festival nyanyi? Iya, jadi dulu Kak Sari itu termasuk macan festival lah gitu. Biasa kan kalau mama-mama Batak, tahu anak ceweknya bisa nyanyi, didaftarin semuanya. Iya, benar-benar. Mama atau bapak yang daftarin? Mama. Oh, mama. Dulu MC-nya almarhum Tante Diana Nasution. Kalau pernah dengar Cipta Pesona Bintang. Oh iya dong. Zaman dulu tuh. Cipta Pesona. Iya. Nah itu dulu Kak Sari juara 2 di situ. Oh iya ya. Juara satunya Reza Artamevia. Oh gitu. Nah jadi dari si kakak lah. Oh, aku coba nyanyi. Tapi karena lihat kakak nyanyi, kau nyanyi gitu. Iya, tapi belum kepengen nyanyi. Akhirnya begitu lulus SMA, aku baru masuk IMI, Institut Musisi Indonesia. Yang di Jakarta itu? Iya. Jadi kau sempat kuliah di situ? Dan aku kuliahnya ngambil Faculty of Percussion, memang drum. Gitu, jadi memang pengennya main drum gitu. Bagiku kalau aku nyanyi kayak Kak Sari tuh menye-menye. Oh, menurutmu? Iya, karena laki tuh kalau zaman dulu kulihat
laki-laki yang ikut Cipta Pesona Bintang tuh sambil yang kayaknya gaya banget. Iya, yang dandy gitu. Iya, dandy gitu. Nah, aku pikir kurang laki ini. Kalau maunya metal-metal. Nah, kalau di belakang drum kan gagah gitu. Tapi ya itu namanya jalan Tuhan ya. Di kampus tuh karena mungkin nggak ada faculty of nyanyi, faculty of vokal gitu. Jadi setiap kali kita tampil untuk ujian, ya kan semuanya harus ngeband kan? Iya. Ya siapa lagi kalau nggak Semi yang nyanyi? Kenapa? Kok siapa lagi emang lain nggak? Nggak bisa nyanyi gitu. Temen-temennya? Iya, ada cuman ya aku sama almarhum temanku namanya Among. Ya cuma berdua kami lah, jadi kami bisa nyanyi 5 band, si Among bisa nyanyi 5 band gitu. Vokalisnya ya kami berdua aja. Itu aja diputar-putar gitu ya kalau ada project. Karena yang bisa nyanyi kami doang. Gitu. Nah dari situ ya barulah membawa aku ke dunia yang sesungguhnya. Dunia yang sesungguhnya yaitu nyanyi, itu menurut Semi itu kapan? Pas kau udah punya nama sebagai Semi Simorangkir atau waktu idol-idol itu? Jangan lupa ya, abang ini idol. Tapi jangan lupa ya, waktu dia finalis itu kan kita sibuk SMS. Pilih Semi Simorangkir. Aku pilih Semi Simorangkir. Tapi ada cerita lucu Kak. Ini jadi Indonesian Idol itu kalau muku ingat-ingat itu yang paksa pun kakakku. Kak Sari. Nah, Dek, kau aku daftarkan ya. Awas kau kalau nggak mau ikut ya. Pakai dulu talentamu gitu. Pokoknya gitu-gitulah. Jadi, oke lah. Aku ngantri bersama ribuan orang itu masih inget di PRJ. Oke. Udah. Habis itu jurinya masih Mutia Kasim ya kalau nggak salah ya. Iya. Dimas J, kan? Titi DJ sama Indra Lesmana. Iya. Jadi nyanyilah aku dengan nyanyi seadanya sambil ngelihat ke atas kan karena memang bukan penyanyi kan. Oh, jadi belum ada gaya? Enggak ada gaya, gayanya. Apalah lagu waktu itu? Because of You. Because of You. Itulah dia ya kan. Because of You R&B Cipularang ya kan? Iya. Terus udah karena lihat ke atas kayak patung gitu si Dimas bilang suara kamu lumayan tapi gaya kamu kayak stupa Bali gitu. Oh ya udahlah. Lolos terus sampai 150 besar. Kami dipindahkan ke Taman Mini untuk cari 30 besar. Itu dalam sehari ya? Berapa hari? Kalau nggak salah seminggu deh. Seminggu. Karena dari ribuan kan? Banyak banget. Iya. Banyak banget. Dan itu kan yang pertama. Dan itu yang pertama, pasti betul. Animo masyarakat. Betul, lagi gila-gilaan banget itu. Nah, habis itu ya namanya Mama Batak, Bapak Batak tahu anaknya lolos. Wah, mulailah ya kan kirim pulsa ke kampung. Ke Semarang, pokoknya ke semua saudara Simorangkir, Simanjuntak pokoknya. Semarang karena Mama lahir besar di Semarang ya. Dan saudara-saudara juga banyak di Semarang. Yang di Toba dikirimin pulsa juga? Nyampe kampung-kampung, jangan sedih. Jangan sedih sama si almarhum papa itu. Pokoknya biar di SMS ya? Biar di SMS. Tiba-tiba di 30 besar. Kau bandel? Enggak. Oh, belum. Sorry itu saya ya untuk yang Fremantle zaman dulu yang nanganin Indonesian Idol. Begitu kami di karantina, terus aku mulai agak ilfil sama rutinitasnya. Jadi bangun pagi tuh kami harus senam, habis itu harus belajar koreo. Oh, itu kau nggak suka? Disitulah kelaki-lakianku kayak dicambuk di situ kan. Apa ini ya kan? Iya. Aku ikut lomba nyanyi bukan untuk joget-joget gitu loh. Jadi udah 2 hari aku putuskan lah. Kau kabur ya? Aku kabur naik taksi Kak. Iya kan, ada beritanya itu loh Semi Simorangkir ini kabur. Aku kabur Kak. Bandel kali nih. Dari apartemen aku kabur sampai rumah bapakku lah yang bukain pintu ya kan. Kau ngapain di sini? Enggak Pak, bukan dunia aku itu. Dia pukul jidat kan. Udah kukirim semua pulsa ke kampung. Kok kau malah di sini? Aduh. Ya aku bilang ya Pak, ya sorry ya Pak, ini bukan dunia aku karena kayaknya kok yang kupikir nyanyi tuh dalam bayanganku tuh ya nyanyi sebagai siapa Sam? Waktu itu siapa? Zaman dulu ya. Pibo Bryson, yang cuman pakai jas keluar dengan elegan gitu, itu pikiranku gitu loh, bukan kayak yang gitu-gitu. Nggak suka kau. Walaupun aku juga suka NKOTB, gitu. Tapi kau nggak merasa itu. Nggak merasa itu aku banget.
Aku bilang, "Pak, maaf ya ini bukan dunia aku. Tapi kalau memang Tuhan berkenan, ya pasti aku jadi penyanyi lah." Gitu. Ya udah, habis itu sempat di blacklist sama RCTI. Dan waktu itu bandku... Iya, bandel kali pun, kabur. Dan waktu itu Chris Patih sebenarnya udah ada. Bandku zaman dulu tuh udah ada. 2000 berapa? 2002. Udah ada ya? Udah ada dan kita sudah menang lomba radio di Mustang. Tapi kau belum jadi penyanyi kan? Sudah jadi penyanyinya. Tunggu bentar. Abis Idol ini kau langsung Chris Patih atau sebelumnya bersamaan? Jadi di Chris Patih itu udah ada duluan. Abis itu aku izin ke teman-teman di Chris Patih, guys, gue disuruh kakak gue tes Indonesian Idol, doain ya, boleh nggak? Boleh. Boleh. Ya kan kita belum ada jadwal manggung, belum terkenal nih. Ya boleh. Baru band latihan. Iya, sekalian, biar vokalis gue latihan deh, latihan mental. Akhirnya ya gitu. Aku lari dari Indonesian Idol, aku ke Chris Patih lagi. Memang ya jadi itulah. Jadi aku percaya mau kemanapun kau lari, kalau Tuhan udah netapin jalan, nggak ada satupun orang yang bisa ambil. Siapapun itu, mau jenderal, mau itu menteri, presiden, kalau Tuhan udah tetapkan jalanmu di sini, nggak akan bisa kau berbalik. Jadi di Chris Patih itu begitu balik, booming lah lagu Chris Patih, booming waktu itu. Dengan album pertamanya itu waktu itu ya, Kejujuran Hati ya? Sebelumnya Kak. Ada lagi? Jadi sebelum kita album Kejujuran Hati, itu yang meledak duluan di Mustang FM itu Sebentuk Hati Buat Kekasih. Wah, itu lebih jadul lagi. Judulnya itu Sebentuk Hati Buat Kekasih. Nah, itu booming. Ya. Sebentuk hatiku buat kekasihku, mengiring rinduku. Iya. Udah booming, kontrak lah sama Naga Suara akhirnya. Baru ada Kejujuran Hati. Oh, dari situ. Dari situ. Dan itu dengan catatan aku udah di blacklist loh ya. Iya. Ya kan? Iya. Tapi karena daya gempurnya si Kejujuran Hati ini boomingnya luar biasa. Aku jadi bintang tamu loh, Kak. Di mana? Indonesian Idol. Astaga Tuhan. Nah itu yang tadi aku cerita di awal. Kalau Tuhan udah siapkan jalanmu, kau mau berbalik kayak gimana pun, kalau dia udah tetapin di situ ya lu akan di situ. Iya. Ini aku sampai merinding loh, Kak. Ini kesaksianku sendiri. Jadi aku mencoba lari dari kenyataan. Tapi nyata-nyatanya, walaupun aku tahu kita udah di-ban sama stasiun TV yang luar biasa raksasa waktu itu ya. Dan aku sangat berterima kasih sama RCTI mau menerima aku kembali. Terima kasih. Karena waktu itu masih muda dan labil. Jadi dari 30 besar ternyata aku bisa jadi bintang tamu di Indonesian Idol. Dengan Chris Patih pada saat Chris Patih. itu. Karena lagu si Kejujuran Hati itu ya pada saat itu ya. Oh wow, ini cerita dahsyat. Itu dari kau kabur itu sampai kau jadi bintang tamu berapa rentang waktu? Ntar, ini karena aku Indonesian Idol season 2 pas 1 ya. Kayaknya season 2 deh. Kau bukan 1 ya? Enggak sama. Jadi aku kaburnya kan di season 1. Aku jadi bintang tamu. Di 2. Iya. Yang Judika. Kayaknya ya. Enggak deh, satu juga, sorry. Bukan jadi yang Judika. Jadi lama dong. Nggak lama. Jadi masih iya, jadi nggak lama. Jadi aku di band nggak boleh, pokoknya lagu Chris Patih itu dan bandnya mungkin nggak boleh diputar di ya, apa ya? Enggak lah, ya pokoknya enggak lah. Nggak boleh. Nah tiba-tiba kami dapat panggilan bahwa Chris Patih jadi bintang tamu di Indonesian Idol. Di situ aku terkaget-kaget loh, maksudnya, ini gimana sih? Kan aku peserta ya, nggak enak juga gitu. Dan tiba-tiba, ya udah jadi bintang tamu dan ya bersyukur aja. Sekarang kau bisa bersyukur Semi yang sekarang. Semi yang waktu itu kayak apa kau rasa waktu diundang? Ada ginimu nggak? Enggak sih Kak, malah aku takut gitu loh. Takut. Iya, karena kan lawanku di 30 besar itu kan hebat-hebat. Iya. Kak Joy. Ya kan, ada lagi siapa? Si Delon, ada keponakannya. Aduh, siapa sih yang Elva Singer siapa? Karen. Ya, Karen. Itu kan liftingku dan aku pikir aku tuh nggak sebagus-bagus mereka gitu loh. Begitu dipanggil jadi bintang tamu, aku tuh sebenarnya ngedon. Ngedon, nggak pede. Ya, tapi kan kau datang sama band, udah beda cerita lah. Iya, tapi tetap Kak. Jadi begitu nyanyi di depan teman-teman yang lagi berkompetisi gitu loh. Kan pasti dalam hati mereka ini nih, si Bodot itu iya, kemarin. si binatang ini
kabur-kabur kok jadi bintang tamu gitu loh. Kok enak hidupnya? Kok enak hidupnya? Iya. Nggak adil kali hidup ini kan? Oh, kau takut ya? Aku takut kayak penghakiman masyarakat. Itu. Iya, jadi sebenarnya di momen itu cuman bisa bilang ke Tuhan ya bersyukur. Habis itu ya lumayan. Nah, pulang dari situ aku langsung ke kamar bapakku. Ke kamar almarhum bapak, aku bilang, gimana Pak? Benar kan? Tetap jugul. Iya, tetap jugul. Iya. Pulang-pulang ke rumah gitu, Pak, iya. gimana? Gini kan? Tetap jugul. Nggak usah kecewa, iya, Pak. Nggak percumanya pulsa itu sampai ke kampung. Gitu, aku bilang nggak ada yang percuma loh Pak, gini-gini. Ya baru dah. Ya gitulah. Banyak yang nggak tahu kalau aku jadi bintang tamu di Indonesian Idol. Bahkan mungkin banyak yang nggak gitu ngeh kalau kau termasuk angkatan Indonesian Idol pertama tapi yang kabur. Iya, kabur. Karena waktu itu tuh masih umur 20 apa 21 ya, dan aku masih keranjingan main game. Oh, main game apa zaman dulu? Waktu itu Counter Strike. Jadi CS. Jadi waktu itu ini sebenarnya panjang banget. Jadi waktu itu keluar dari Indonesian Idol, udah nggak ngapa-ngapain kan? Udah kuterusin aja main game ini. Nggak lama. Jadi kalau kita tarik mundur dulu, sebelum Chris Patinya naik, nggak lama tiba-tiba aku menang juara 1 di seluruh Indonesia. CS. Dikirimlah ke game. Tapi dikirimlah ke San Francisco. Nah, zaman dulu yang masuk koran itu Semi meninggalkan Indonesian Idol demi game. Oh. Padahal kebetulan aja. Jadi bersamaan. Kebetulan aja pas aku lagi main game sama timku berlima, juara satu Indonesia. Iya. Dikirimlah ke San Francisco untuk mewakili Indonesia. Amang tahe. Nama eventnya itu WCG, World Cyber Games. Oke. Di San Francisco. Jadi walaupun aku sampai sana nggak menang, tapi kan yang penting di Indonesia aku menang, gitu loh. Iya. Tapi abis itu aku janji sama bapakku, Pak, kalau ini juara 1, aku ke luar negeri. Kalau kalah, aku pensiun main game ya, karena bapak udah protes kan. Kau nih ya, mau gimana masa depanmu? Mau jadi apa masa depanmu? Cuman kampus warnet, gitu aja kerjaanmu. Zaman dulu warnet mainnya. Iya dong, warnet kan belum ada internet lah, wifi belum ada. Jadi kita mengandalkan warnet. Ya gitulah. Sampai jam 1:30 pagi baru pulang. 2:30 pagi baru pulang dari warnet gitu. Oke. Jadi Semi Simorangkir adalah gamer awalnya ya. Now you know, facts you know. Pernah dikirim ke San Francisco. Jangan main-main ya. Sudah pernah ke Amerika. Sudah pernah mewakili Indonesia. Walaupun di sana nggak berhasil, ya, tapi yang dari juga. Indonesia kau lah yang juaranya pada saat itu ya. Oke. Kita bicara sekarang masuk ke kau jadi si band Chris Pati. Boleh nggak sih itu diomongin? Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Karena aku penasaran, jiwamu drum, kamu sukanya main drum, nggak mau jadi penyanyi yang gitu-gitu, ya kan? Maunya jadi penyanyi yang begitu keluar harus ganteng. Sebenarnya waktu di Chris Pati itu di kampus, Kak. Aku pengennya jadi pemain drumnya. Oh. Gitu, jadi. Tapi udah ada yang ngisi. Kan nama drummernya kan Anton Chris Pati itu. Aku bilang, Ton, lo nyanyi, gue main drum, oke? 1, 2, 3, begitu dia nyanyi, Ton, main drum lagi, gue nyanyi. Dah, nggak usah diterusin gitu loh, jangan diterusin. Sorry tuh sih, jadi dia main drum aja. Gitu. Sebenarnya aku pengen main drum, Kak. Tapi nggak bisa. Cuman begitu dia yang nyanyi, aduh, jangan. Ya udah, aku rela lah, jadi vokalis lah. Iya, jangan lah. Nah, itu dia yang aku pengen tahu. Kau itu sebenarnya jiwanya, inside of you itu penyanyi solo kah atau anak band? Anak band, Kak. Sebenarnya. Gitu. Jadi aku tidak ya mungkin bisa karena terbiasa ya. Jadi kalau sekarang jadi penyanyi solo, awal-awal juga aku agak-agak struggle. Gimana nih, aku nggak punya teman-teman lagi di panggung. Aku harus nyanyi sendirian. Tapi ya sekali lagi bisa karena terbiasa. Tapi jiwamu sebenarnya kalau bisa maunya band. Anak band. Berarti di dalam hati kecilmu ada nggak sih suatu hari berharap bisa membentuk sebuah band lagi di usia dan level hidupmu yang sekarang? Kalau mungkin kemarin di usia 35-36 masih iya. Tapi di usia yang udah kepala 4 ini mau ke atas kayaknya enggak. Aku udah nyaman di posisiku sekarang. Capek ya ngurus orang ya? Iya, akhirnya aku berpikiran bahwa ya pikiran yang sehat itu pikiran yang nggak dicampur dengan pikiran orang lain.
pikiran yang sehat adalah pikiran yang nggak dicampur dengan pikiran orang lain. Jadi saat aku lagi memikirkan tentang masa depan, tentang istri dan anak, tuh paling nggak bagus tuh kalau kita dapat masukan dari sesuatu sumber yang nggak jelas rimbanya. Mungkin kita dapat masukan dari orang yang broken home. Mungkin kita dapat masukan dari teman kita yang sudah kawin 3 kali 4 kali. Nah, itu akan sedih. Mungkin ada yang berhasil, tapi kalau bagiku di saat kita bisa berpikir sendiri, kita udah punya state of mind sendiri, mikirnya tuh lebih enak aja. Keputusan sendiri gitu. Tapi apakah lu selalu dari dulu adalah yang Semi yang barusan ngomong ini? Oh tidak dong. Nah itu maksudku. Oh tidak apakah dong. memang dari dulu tipe yang aku punya pikiran sendiri, aku mau kabur. Aku mau ini. Buktinya dulu gak punya pikiran. Iya, jadi nah, kalau aku bilangnya gini loh, Kak. Jadi proses pendewasaan seseorang itu berbeda-beda. Ada orang sudah ditimpa atau ditempa dengan kekecewaan, dengan kesedihan yang luar biasa sehingga dia dewasa dari muda ada. Tapi ada juga orang yang terlalu berlebihan dapat cinta pun akhirnya dewasanya telat gitu karena tidak berkembang. Wah, gue masih bisa diterima kok, gue masih gini kok, masih gini. Banyak kali alasannya. Nah, terlalu banyak dapat cinta tuh gimana maksudnya? Terlalu maklumi. Iya, gitu. Jadi get away with everything. Yes, gitu. Jadi kebetulan papa mamaku ini adalah Batak yang penuh cinta. Jadi kalau orang bilang orang Batak tuh keras, ya memang keras, tapi perlu kita ketahui yang belum tahu nih tentang suku Batak tuh kalau orang tua dan anak cintanya tuh begitulah. Anak koki dohamoraon dia itu benar. Itulah pokoknya, apalagi anak laki-laki dan bungsu. Oh, gitu. Jadi apapun yang kita mau, apa yang kita putuskan tuh terkadang orang tua nggak setuju, tapi dia berusaha memaklumi. Sama kakak-kakak gitu nggak, mama papa? Atau yang Semi rasa sama Semi aja? Kayak kau dapat favor gitu loh? Enggak, kayaknya semua. Jadi memang kalau bahasa Batak tuh apa ya? Lambok roha gitu ya? Iya. Apa hatinya lembut gitu, walaupun orang Batak, tapi kalau ke anak hatinya apalagi lembut kali. Apalagi papa. Dia orang yang nggak bisa marah. Masa sih? Oh, nggak bisa. Ih, beda kali sama almarhum bapakku marah-marah terus. Kalau almarhum papaku tuh lembut gitu. Bayangkan dia pegawai eselon 1, saking dia lembutnya dan dia lurusnya, julukannya dia Pak Pendeta. Oh. Saking dia nggak mau macam-macam. Iya. Makan siang bekal istrinya dibuka sambil baca Alkitab. Itulah bapakku. Iya, jadi kalau zaman dulu, kalau mamaku cerita dulu, papa waktu muda kita masih di Bandung, papa tuh sering dijemput untuk hibur kontraktor-kontraktor. Satu-satu dikasih perempuan. Tahu nggak papamu lakukan apa? Papamu bilang sama temennya, sorry, aku udah janji sama istriku, dianterinlah dia pulang. Jadi semuanya kolega-koleganya dia yang kalau ya biasalah namanya menjamu tamu atau kontraktor atau siapapun gitu, itu kan udah biasa ya kalau di kalangan-kalangan begitu gitu. Nah, papaku tuh sampai dijuluki Pak Pendeta. Padahal bukan pendeta, ya gara-gara kelakuannya itu. Selalu pulang ke istrinya, selalu ya. Jadi keluargamu keluarga cemara dong waktu kecil ya? Bukan yang huru-hara. Bukan. Aku aja yang huru-hara. Aku belum sampai sana. Iya. Kan? Tapi kayak bukan tipe yang kalau ngomong apa-apa tinggi gitu suaranya. Enggak. Dari jauh dulu gitu. Enggak ya? Paling yang begitu kami rasakan waktu kami masih kecil-kecil, SD aja. Begitu kami SMA, SMP, nggak ada lagi suara tinggi. Gitu. Oh, iya, lembut sekali. Jadi kalau nakal malah lebih keras mama daripada papa. Oh, borjun, lebih galak, lebih merepet. Jadi kalau masa kecil kami pahanya biru-biru ya itu di cubit mama. Sama si borjun itu. Iya. Gemes gitu ya. Tapi kalau papa benar-benar very soft spoken juga. Betul. Orangnya. Nggak banyak bicara ya, papa? Nggak banyak bicara. Nggak banyak mau, ya pokoknya cuman dia nunjukin aja kalau aku sayang sama kamu gitu. Gimana? Nunjukin gimana? Orang Batak nunjukin sayang sama kamu tuh gimana?
Dia nggak nunjukin Pak Simorang. Dalam hal beli-beliin apa ya? Kalau papa tuh gimana ya Maya? Kalau papa tuh di luar, jadi sedih kalau ngebayangin ya. Papa tuh orang yang tidak gengsi untuk WA anaknya. Kan kadang-kadang ada bapak yang kalau anakku nggak nyariin aku ya aku nggak nyariin lah gitu. Tapi kalau papaku tuh one of a kind kali ya. Jadi dia selalu sempetin karena rumah kami nempel. Oke. Gitu. Jadi sampai terakhir ini yang papa menikah ini rumah masih dekat. Sampai sekarang. Okay. Sampai sekarang nempel karena kakakku kan dibawa orang, si Frederick harus menikah dan pergi. Aku bilang nggak boleh ada yang lepas dari papa mama nih. Jadi aku belilah rumah nempel jadi aku bisa merhatiin gitu. Jadi papa selalu dari rumah tuh ke samping gitu. Cari cucu. Iya, udah cuman duduk aja di atas. Habis itu nanti ngobrol sama aku ketawa-ketawa di samping kamar. Habis itu ya udah pulang ya, pulang. Gitulah papa. Dia nunjukin perhatiannya itu ke aku zaman dulu sebelum menikah. Ya masuk kamarku, habis itu sedikit mijit-mijit kakiku. Yang bener. Iya, gitu. Gimana, Mang? Kuliahmu? Ya gitu-gitulah. Dari dulu tuh? Dari dulu. Oke. Gitu. Tapi, tapi ya. Ini ya bukannya, karena aku lihat Semi yang sekarang ini udah banyak banget perubahan. Baik dalam tutur kata, dalam cara mau memandang hidup dari kita ngobrol setengah jam ke belakang ini tadi ya. Apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupanmu sih, Sam, ketika ya kita tahu sempat ada kasus masa gelap di dalam hidupmu di mana? Sebenarnya Kak, kalau dibilang itu masa gelap bagi aku itulah pertolongan pertama Tuhan di dalam hidupku. Jadi kalau orang bisa bilang kalau situasi yang aku alami, yang mereka alami sama seperti aku itu dalam momen kegelapan, ya berarti menurutku mereka belum nemuin cara Tuhan untuk merubah hidup mereka aja. Jadi aku tuh bisa seperti itu di tengah keluarga yang harmonis, di tengah keluarga yang cinta Tuhan. Dan cinta anak. Iya, dan cinta anak itu bukan karena aku dipukulin bapakku, aku dimaki mamaku, enggak. Tapi karena ya apa ya, aku ini dulu orangnya nggak bisa sendiri. Jadi aku butuh teman bicara, aku butuh pelampiasan untuk ngomong. Awal-awal terbentuk band itu masih enak, tapi lama-kelamaan dengan beriring seringnya manggung dari, bayangin kalau kita dulu zaman-zaman peaknya Chris Patih itu kita sebulan, kita cuma libur bisa cuma 4 hari. Sisanya kita tour. On the road terus. Class Mile, mau apa. You name it lah, rokok-rokok itulah, Star Mile. Barang-barang Ungu, Samson, Niji, wah zaman dulu. Jadi di tengah-tengah gemerlapnya itu, aku kayak kesepian aja Kak, gitu. Aku kayak butuh temen tapi kok tadinya kita temen kampus yang ketawa bareng, susah senang bareng-bareng, tapi kok giliran kita udah dapat uang, kita udah dapat semuanya, dapat berkat Tuhan, kok kita jadi kayak masing-masing ya. Pokoknya kita ketemu di panggung ya, turun panggung ya udah masing-masing, gitu. Ya kan gitu. Iya memang begitu. Sempat begitu karena saking udah bukan rutin, sempet, Bang. Memang begitu, iya. Karena udah saking rutinnya, turun panggung, pokoknya kita masing-masing. Satu ke sana, satu ke sana. Jadi nggak ngobrol, gitu. Jadi ya memang. Tapi nggak berantem kan, Sam? Belum. Sampai sekarang pun aku nggak menganggap aku berantem sama mereka-mereka. Karena bagi aku kalau selisih paham, beda pikiran itu jangan pernah disebut berantem lah. Biasa ya? Biasa banget itu. Ya. Toh kalau mereka mau duduk bareng segala macem, ya ngobrol aja. Iya. Kan kita dewasa kan? Iya. Kita bukan anak-anak yang kalau kita ketemu harus ngambil batu, satu ngambil tongkat, kan nggak gitu kan? Iya. Walaupun dalam pikiran kita berbeda, ya tinggal ngobrol aja. Gitu. Jadi zaman dulu, karena uang ada pertama kan? Wah, namanya anak band ya kan? Duitnya lagi ada nih. Popularitas. Ada. Kemana-mana dielu-elukan. Mulailah kenal sama yang namanya dunia-dunia yang
Pada suatu siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah, meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saat itu, saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen. Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Pertahanan hancur juga lambat laun. Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun. Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni. Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved. You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya, ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around, guys. Lu. Mulailah kenal sama yang namanya dunia-dunia yang menurut aku tidak dewasa untuk kita berpikir bahwa, oh lu kalau nggak ngalamin itu lu nggak akan dewasa. Ya nggak juga. Tapi ya, kadang-kadang Tuhan menegur orang itu, kalau lu nggak ditegur secara dahsyat itu, ada orang yang nggak bisa berubah, Kak. Akhirnya hidupnya stagnan aja. Gitu. Oke sih, tapi gitu aja. Oke aja gitu. Nggak. Tapi giliran aku dihajar sedemikian rupa dengan memalukan dan menampar harga diriku gitu. Maksudnya saat itu kan aku lagi di atas, tiba-tiba kayak dijatuhin ke bawah, Kak, gitu. Serendah-rendahnya gitu. Satu Indonesia tahu. Marah gitu, Kak. Marah sama Tuhan, marah sama ya teman-teman yang kenalin dunia itu, dan ternyata lu bukan teman-teman yang baik, setia gitu, seperti lagunya. Setia. Tidak sesetia itu teman-teman di dunia itu gitu loh. Jadi malah dicepuin ya. Ya lu malah hanya jadi korban aja. Tapi itu yang tadi aku bilang. Kadang-kadang kalau Tuhan nggak negur kita secara dahsyat tuh ada tipe manusia yang akhirnya cuma ditegur kecil ya nggak berubah aja, stagnan aja, oke aja. Turun dikit naik lagi, turun dikit naik. Nah, aku ditegur Tuhan dengan begitu ganasnya, begitu hancurnya. Bahkan aku harus menghabiskan berapa ya? Aku dulu di penjara itu 6 bulan. Bukan rehab ya, Sam? Sempat di penjara dulu. Jadi di Polres itu 3 bulan, aku dioper ke Salemba itu kalau nggak salah 3-4 bulan. Habis itu baru, nah aku public figure pertama yang berhasil dapat SEMA. SEMA adalah surat edaran Mahkamah Agung. Oke. Jadi akulah public figure pertama yang bisa direhabilitasi. Zaman itu. Sebelumnya kan? Sebelumnya nggak ada. Masuk aja. Nah, jangan pikir waktu kita di dalam itu kita nggak enak. Enak, Kak. Enak ya? Banyak sih cerita yang dari dalam enak, tapi kau orang kesekian gitu. Iya, jadi enaknya dalam tanda kutip ya. Tapi waktu itu aku di hari ulang tahunku 8 September aku inget, karena aku udah terlalu banyak mengkonsumsi. Aku bilang, Tuhan, nih rasanya udah nggak ada nih. Badanku tuh udah nggak bisa ngerasain enaknya nih karena udah keseringan. Di dalam tuh, saya? Di dalam. Nah, jadi aku cuma bilang waktu itu, Tuhan, kalau aku harus jalanin ini, aku pegang ayat-Mu. Aku tidak akan jadi ekor tapi jadi kepala. Lu mau jadiin gue kepala penjahat pun nggak apa-apa. Yang penting gue jadi kepala, gue nggak mau jadi ekor. Memang doaku tuh bukan doa yang harus ditiru orang, tapi lebih ke doa ngancem ya. Kok lu jadi ngancem Tuhan ya? Karena merasa kau ditinggalkan. Iya, kayak merasa lu udah jatuhin gue, lu ninggalin gue nih ya. Iya. Karena kan tuntutan jaksa itu 1 tahun 6 bulan subsidiarnya 1 M. Iya, 1 tahun 6 bulan subsidiarnya 1 miliar. Oh, lu ninggalin gue ya? Apalagi mama aku kalau dilihat dari
zaman dulu infotainment. Gimana Bu anaknya? Nggak apa-apa, biar aja di dalam, biar dihajar Tuhan. Oh, sempat gitu. Oh, ada rekamannya tuh. Ada rekaman mama om. Ada, mamaku pokoknya nggak mau. Saya mau dia dihajar Tuhan. Begitu di pengadilan, jaksa penuntut ngomong 1 tahun 6 bulan subsidi 1 M, pingsan juga dia. Iya, Pak, kok lama kali gitu. Ya tapi itu namanya mama. Iya kan, iya. iya kan. Tapi kan kalau di infotainment dia dengan PD-nya biar aja dia dihajar Tuhan gitu. Padahal hatinya menangis. Ya, hatinya menangis kan. Ya pokoknya ya itulah. Aku baru doa begitu. Tiba-tiba kalau nggak salah paginya ada call dari depan lewat pengeras suara ke selku gitu. Saudara Hendra Samuel Simorangkir dipanggil ke depan. Udah, aku datang, tiba-tiba ada fansnya Chris Patih lah. Datang. Masih suka datang jenguk ya? Dan waktu itu kan aku ulang tahun kan malamnya kan. Oh iya benar. Jadi paginya aku ke itu, Kau nggak dijadiin bulan-bulanan ya sama teman-teman yang lain? Ada yang jenguk apa gitu nggak? Kau beda nggak juga? Enggak kok. Jadi bener-bener aku kalau ngomong gini kesannya kayak terlalu agamais, tapi itu yang kurasakan gitu loh. Pertolongan Tuhan sih Kak. Kemurahan Tuhan aja, bukan karena aku terkenal, enggak. Karena banyak juga yang terkenal malah kadang-kadang habis dipukulin, kadang-kadang kau nggak dipukulin? Lu kalau mau berubah, lu harus mulai dari yang nol. Lu harus mulai dari awal. Gimana rasanya jadi manusia seutuhnya? Gimana rasanya lu peduli sama pakaian dalam temen lu? Gimana rasanya lu peduli sama makanan temen lu? Bahkan Kak, ada momen yang Kakak tahu helipad kan? Ya. Gede nggak? Gede. Nah, itu kita sikat pakai gosok gigi. Kapan selesainya, woi? Ini adalah kemurahan Tuhan tuh benar adanya. Lu nggak akan bisa nyangka itu sebelum lu ngalamin sendiri.